hukum berdiri untuk menghormati seorang yang datang. Jadi ngeten, misalkan kita sedang di dalam rumah, duduk di kursi atau duduk di lantai, kemudian bapak ibu kita datang dari bepergian jauh, gitu, atau kita kedatangan saudara, kedatangan ustadz, kedatangan siapalah yang mungkin punya keutamaan, kita yang posisi duduk niku di lantai atau di kursi, kemudian berdiri untuk menyambut kedatangan orang tua kita atau guru kita atau mungkin tamu agung kita misalkan. Itu hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Masalah ini demikian. Jadi berdiri untuk menghormati, memuliakan orang yang datang itu adalah diperbolehkan. Bahkan menurut jumhur mayoritas ulama niku dianjurkan, enggaknya dibolehkan Pak, tapi dianjurkan. Dianjurkan. Jadi nanti misalkan kita di ruangan tamu duduk, ibu kita datang, bapak kita datang dari merantau, atau paman kita datang, oh kita kedatangan ustadz, kita duduk niki terus berdiri menyambut kedatangan mereka. Niki hukumnya menurut mayoritas kebanyakan ulama dianjurkan, bukan hanya boleh tapi dianjurkan. Dasarnya sebuah riwayat ya. Dasarnya sebuah riwayat dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini seorang sahabat. Beliau niki pernah dimintai orang-orang Yahudi untuk menghakimi suatu permasalahan. Nah, ternyata orang-orang Yahudi ini menerima keputusan sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, setelah selesai dari urusannya dengan Yahudi, sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini kembali kepada kaumnya, ini orang Ansor Pak. Nah, saat datang, waktu itu Nabi sedang bersama para sahabat Ansor, Nabi mengatakan kepada para sahabat yang sedang duduk, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini datang, apa kata Nabi? Qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian menyambut tuan kalian Sa'ad bin Mu'adz yang baru datang. Jadi boleh sekali, karena ini hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Makanya seorang ulama dan juga Nabi SAW sendiri pernah berdiri menyambut Fatimah putri beliau radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Nabi SAW pernah menyambut kedatangan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ketika datang juga dengan berdiri, dan hadisnya juga sahih. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam Syarah Sahih Muslim, sedikit lagi ya, ketika menjelaskan hadis tadi qumu ila sayyidikum, Imam Nawawi mengatakan fihi ikramu ahlil fadl wa talaqqihim bil qiyam laha aw lahum. Dalam hadis ini ada dalil anjuran untuk memuliakan orang-orang yang memiliki kemuliaan dan menyambut mereka dengan berdiri. Jadi panjenengan bapak ibu mulang merantau pas posisi duduk di lantai atau di kursi ampun nengkreng mawon. Nggih berdiri disambut bapak ibu, malah nengkreng ning kursi. Berdiri Pak disambut. Jenengan kedatangan camat, jenengan linggih nengkreng ngoten. Camate masuk rumah jenengan nggak disambut. Walah, itu ndak boleh. Berdiri disambut. Ini Imam Nawawi menjelaskan hadis tadi. Dianjurkan begitu. Ya, menyambut mereka dengan berdiri idza aqbalu. Kalau mereka datang, tamu kita, orang-orang datang ke kita, itu kita posisi duduk, kita sambut mereka dengan berdiri. Hakadha ihtajja bihi jamaahirul ulama li istibabil qiyami. Dan ini hadis niki dijadikan dalil oleh mayoritas ulama, ya, anjuran untuk berdiri menyambut orang yang datang. Bagaimana panjenengan biasanya berdiri napa nengkreng gitu? Berdiri. Ampun nengkreng kursi tamu orang punya ajar ya. Lah iya wonten tamu teko malah ning kursi meneng mawon. Ah ya mboten elok niku. Ya. Mboten elok niku. Jenengan ambong tamu wong keseripahan takziah gitu di pintu masuk niku berdiri napa duduk nek enten tamu masuk? Nggih berdiri. Masa ya. Jadi hebatnya orang Jawa ya. Jangan meremehkan orang Jawa, Pak. Wong Jawa niku luar biasa kalau ditelusuri adab sopan santun yang
berlaku di tanah Jawa niku ternyata kalau ditelusuri niku punya dalil-dalil dari syariat, punya dalil-dalil Pak, punya asal dalam syariat kita. Kadang kula jenengan nggak ngerti, tapi asalnya enten dalil-dalil ini. Luar biasanya orang Jawa. Bukan berarti saya karena saya orang Jawa nggih melebih-lebihkan memuji orang Jawa, tapi memang kenyataannya ngoten. Sopan santune wong Jawa niku, terutama Solo, Jogja niku luar biasa niku kalau ditelusuri berdalil sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lah, sekarang itu ada sebuah hadis yang dipahami sebagian orang katanya dilarang berdiri untuk nyambut tamu, itu dilarang. Hadisnya ngeten. Nanti saya terangkan dulu sebentar. Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi atau dalam Sunan Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba ayamsula lahur rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang ingin orang-orang itu berdiri untuknya, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Wah, ini dipahami berarti apa? Katanya menyambut tamu berdiri niku hukumnya haram, nggak boleh. Berdasarkan hadis niki. Padahal hadis niku maksudnya bukan seperti itu. Yang dilarang niku ketika seorang melakukan keinginan untuk orang-orang berdiri niku dalam rangka apa? Dalam rangka kesombongan, takabur. Dalam rangka kecongkaan, kesombongan. Pengen dihormati, gila hormat. Di mana posisi orang itu duduk. Jadi misalnya kalau duduk ngeten, orang-orang niku saya suruh berdiri untuk menghormati saya. Nah niku yang dilarang dalam hadis niki. Kalau yang secara umum beredar di masyarakat, diamalkan masyarakat, ada tamu kita berdiri, bapak ibu kita datang kita berdiri, niku tidak dilarang. Kalau yang dilarang niku karena kesombongan. Kita sombong, kita duduk orang suruh berdiri menghormati kita. Sombong. Niku yang dilarang. Paham betul niki? Niki dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adab jilid 1 halaman 99. Tadi keterangan Imam Nawawi itu di dalam Syarah Sahih Muslim jilid 12 halaman 93. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Jadi mangke misalkan wonten tamu datang ke rumah kita niku disambut berdiri napa nengkreng? Disambut berdiri nggih. Mboten ilok. Mboten ilok. Termasuk ada seorang ulama namanya Izzuddin bin Abdissalam. Kalau di zaman ini, padahal di zamannya Imam Izzuddin bin Abdissalam niku, kalau sampai kita meninggalkan adat ini akan menimbulkan permasalahan. Jadi harus itu. Jangan sampai ditinggalkan. Ada orang datang malah kita duduk diem, ya tidak disambut dengan berdiri. Itu bahaya. Jadi akan jadi permasalahan. Jenengan kalau punya putra putri, jenengan datang dari jauh merantau, kemudian anaknya seperti itu nengkreng, mboten nyambut dengan berdiri, itu tidak beradab. Bisa dikatakan apa? Tidak beradab.